A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah atas kenikmatan yang telah kita rasakan, yang telah kita terima, dan moga-moga dengan rasa syukur itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kenikmatan kepada kita dan melimpahkan keberkahan daripada kenikmatan tersebut sebanyak-banyak mungkin, baik di dalam kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat. Kemudian salawat dan salam juga mari selalu kita haturkan atas baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW. Begitu pula teruntuk para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti beliau. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini akan saya awali dengan sebuah hadis sebelum nanti akan kita lanjutkan mempelajari apa yang sudah kita pelajari kemarin, bahwa suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumur rihi wal ghaimi, ketika beliau mendapati ada angin yang agak kencang atau ada mendung yang begitu gelap, urifa dzalika fi wajhihi, maka para sahabat sudah mengetahui bahwa tampak dari wajah beliau itu wajah yang tidak tenang. Ketika beliau melihat ada angin, kemudian ada mendung yang begitu gelap, maka tampak dari wajah Rasulullah ini adalah wajah yang tidak begitu tenang. Wa aqbala wa adbar, bahkan beliau mondar-mandir ke pintu, kemudian masuk ke rumah lagi, keluar rumah, masuk ke rumah lagi, dan lain sebagainya, mondar-mandir. Fa idza matarat surrabihi, begitu awan hitam dan angin tersebut menurunkan hujan, membuat hujan itu turun, maka beliau akan tampak bahagia. Wa dhahaba anhu dzalika, dan kemudian rasa sedih beliau, rasa gelisah beliau itu tiba-tiba hilang, menjadi tampak bahagia. Qalat Aisyah berkata kepada Rasulullah tentang keadaan yang beliau alami ini. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Inni khasyitu ayyakuna adaban sullita ala ummati." Wahai Aisyah, karena aku sangat khawatir jika angin dan jika awan yang hitam itu ternyata adalah azab untuk umatku. Wa yaqulu, dan Rasulullah SAW berkata, "Idza aral matara", kemudian ketika aku melihat bahwa angin dan awan yang hitam itu berubah menjadi hujan, rahmatun, maka itu akan menjadi rahmat bagi umatku. Nah, dari hadis ini, para hadirin, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali pada pengajian malam hari ini
di antara bentuk daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mensyukuri rahmat daripada hujan yang telah Allah turunkan kepada kita. Dan di dalam hadis ini dapat kita petik hikmah, di antaranya adalah ketika seorang muslim mendapati hal-hal yang seperti ini, mendapati angin, mendapati gemuruh langit, kemudian mendapati awan yang begitu hitam di langit, maka hal pertama kali yang dia tanamkan adalah bermuhasabah. Kesalahan apa yang sudah kami lakukan? Kemudian setelah itu ketika langit menjadi cerah karena yang hitam itu ternyata adalah hujan daripada yang Allah turunkan, maka setelah itu kita tampakkan rasa syukur kita kepada Allah. Ternyata langit yang hitam itu adalah hujan, yang ia adalah berkah, yang ia adalah rahmat bagi kita semua. Makanya di dalam doa itu, maka kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan hujan yang Allah turunkan itu adalah hujan yang penuh dengan rahmat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kemarin kita sudah mempelajari perkara-perkara tasih kelingan apa mboten? Tasih kemudian? Oh, ini sampun anu. Sampun tutup buku niku. Berkaitan dengan mandi besar. Berkaitan dengan mandi besar dan kemudian disambung dengan pembatal-pembatal wudhu yang jumlahnya ada 4. Yang pertama adalah al-khariju min ahadis sabilaini min kubulin au tuburin rihun au ghairihi illa almani. Segala apapun yang keluar dari 2 jalan, baik dari jalan depan maupun jalan belakang, baik bentuknya angin atau selain daripada angin, illa almani, kecuali itu mani. Itu adalah pembatal wudhu yang pertama. Yang kedua, zawalul aqli binaumin au ghairihi. Hilangnya akal karena tidur dan atau karena yang selain tidur. Seperti pingsan. Apa? Selain tidur, kalau hilang akal apa? Gila mungkin. Hari ini pada waktu ini gila, padahal sudah wudhu. Kemudian nanti sebelum sholat isya, kalau sudah waras lagi, maka dia harus mengulangi wudhunya. Illa naumun qa'idun mumakkinun mak'adahu minal ardi. Kecuali hilang akal yang disebabkan oleh tidur dalam kondisi duduk yang antep, posisinya sebagaimana yang kita jelaskan kemarin. Berarti benar-benar harus gimana bahasanya, bikin apa Pak? Posisi duduknya itu benar-benar posisi duduk yang mantap sehingga menutup daripada keluarnya angin dari jalan belakang. Dan yang ketiga adalah iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'ilin. Bertemunya 2 kulit, bersentuhannya 2 kulit antara laki-laki dan perempuan kabiraini, sudah memiliki kecenderungan terhadap lawan jenis, ajnabiyaini, dan terjadi pada lawan jenis yang ajnabi atau asing atau bukan mahram, min ghairi ha'ilin, tanpa pembatas apapun. Jadi kalau pakai pembatas itu tidak membatalkan wudhu, tetapi kalau tanpa pembatas, kulit dengan kulit, maka itu akan membatalkan wudhu. Termasuk diantaranya yang membatalkan wudhu adalah ketika suami menyentuh istrinya atau istri menyentuh suaminya. Yang keempat adalah mashu kubulil adami, menyentuh kemaluan anak Adam. Awhal qati duburihi, atau menyentuh bagian duburnya, bibat nirrohati,
dengan telapak tangan, au butunil asabi'i, atau ibu-ibu. Butun itu artinya, butun itu perut jari ini penting ya. Butunul asabi' itu para ulama mendefinisikan adalah ini. Jadi di bagian depan ini. Nah, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan itu membatalkan wudu, tetapi kalau menyentuhnya dengan punggung tangan itu tidak membatalkan wudu. Pembatal wudu di dalam mazhab Syafi'i yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab ini ada 4 saja. Makanya ada yang mengatakan kalau kena tai cicak wudunya batal apa enggak? Cicak wisuh gitu. Misalkan di dalam mazhab Syafi'i di antaranya adalah kotoran binatang yang dimakan dagingnya itu juga termasuk bagian daripada najis. Dan seseorang kalau sholat tidak boleh tubuhnya masih ada kotoran binatang. Misal kena tele ayam, sudah wudhu kena tele ayam, wudhu lagi apa tidak? Berarti cukup dicuci saja sampai bersih, baru setelah itu boleh melakukan sholat. Karena itu bukan daripada pembatal wudhu yang disebutkan. Jadi tidak ada kata-kata kena tele ayam, kena najis, tidak ada. Pembatal wudhu yang pertama adalah keluar kotoran pribadi. Kemudian yang kedua hilang akal, dan yang ketiga adalah bertemunya atau bersentuhannya dua kulit laki-laki perempuan yang asing, dan yang keempat adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Kemudian pada kesempatan kali ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan mengkaji tentang 10 perbuatan. Ada 10 perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Pertama, oleh orang yang wudunya sudah batal. Kedua, oleh orang yang junub. Dan yang ketiga, oleh wanita yang haid ataupun nifas. Jadi ada 10 perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Pertama, oleh orang yang batal wudunya. Kedua, oleh orang junub, dan yang ketiga oleh wanita yang haid maupun nifas. Yang pertama akan kita kaji adalah tidak boleh dilakukan oleh orang yang sudah batal wudunya. Sudah batal wudunya. Yang pertama adalah as-sholatu. Tidak boleh melakukan sholat. Orang yang sudah batal wudunya, dia tidak boleh melakukan sholat. Kapan dia boleh melakukan sholat? Kalau sudah memperbarui wudunya lagi. Nah, walau naflan wa sholata janazatin, sekalipun sholat yang dia lakukan itu bukan sholat wajib, tetapi sholat nafilah ataupun sholat jenazah. Semua bentuk sholat, kalau seseorang sedang batal wudunya, maka itu tidak boleh dilakukan kecuali dia memperbarui wudu dulu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddoa. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima, la yaqbalullahu. Allah tidak menerima. Tidak menerima apa? Sholata ahadikum. Sholat salah seorang di antara kalian idza ahdatha, ketika dia berhadat, hatta yatawaddoa, sampai dia melakukan wudhu. Nah, berhadas itu berarti kan wudhunya batal. Illa ala faqitit tahuraini, kecuali bagi orang yang tidak mendapati 2 alat bersuci. Apa itu? Air dan tanah. Jadi 2 alat bersuci itu adalah air dan tanah. Air digunakan untuk berwudu, sementara tanah kita gunakan untuk tayamum. Kalau ada orang yang tidak mendapati air, tidak mendapati tanah, maka fayusallil fardhu,
dunan nafli li hurmatil waqti, maka dia harus tetap menunaikan sholat fardu. Kalau nafilah tidak perlu ditunaikan, li hurmatil waqti, untuk menghormati waktu. Kapan sih seseorang tidak mendapati air dan tanah? Di mana kira-kira? Mungkin di dalam bis, Bapak Daniel. Sing bisa ini habis dicuci bersih sampai tidak ada tanahnya sedikit. Nah, begitu dalam perjalanan tiba-tiba kok dikumandangkan sholat zuhur, padahal tidak mungkin kalau harus berhenti sholat zuhur dulu kemudian melanjutkan perjalanan lagi, karena ini adalah bis umum. Kalau memang bisnya itu melayani pelayanan berhenti dulu sih tidak masalah, tapi kan biasanya tidak. Maka kalau di dalam mazhab Syafi'i, seseorang ini harus melakukan sholat zuhur itu. Wudu atau enggak? Enggak wudu. Tayamum atau enggak? Enggak tayamum. Kenapa? Enggak ada air dan enggak ada tanah, enggak ada debu. Maka dia harus tetap melakukan sholat zuhurnya. Nah, kemudian wa yaqdi idza qudira ala ahadihima, dan kemudian dia harus mengqadha, mengulanginya lagi sholat zuhur tersebut kalau sudah mendapatkan salah satu daripada air atau salah satu daripada debu. Kenapa dia harus melakukannya? Li hurmatil waqti, untuk menghormati atau memuliakan waktu menunaikan sholat. Ini di dalam mazhab Syafi'i. Wa fi makna sholati khutbatul jumu'ati, dan termasuk dalam makna sholat di sini adalah khutbah Jumat. Jadi orang yang melakukan khutbah Jumat itu harus dalam kondisi suci. Wa sajdatut tilawati wa syukri, dan termasuk diantaranya adalah sujud tilawah dan sujud syukur. Ini harus dilakukan dalam kondisi suci. Tetapi ini saya tidak bisa menjelaskan bagaimana kalau ada khotib yang sedang berkhutbah malah wudunya batal. Saya belum bisa menjelaskan bagaimana para ulama membahasnya. Ini yang pertama, orang yang batal wudunya dia tidak boleh melakukan sholat. Yang kedua, orang yang batal wudunya dia tidak boleh melakukan tawaf. Tawaf itu seperti apa? Saya tidak pernah lihat asli tawaf seperti apa, belum naik haji, belum umroh. Tawaf fardhon au naflan, baik tawaf itu adalah tawaf yang fardu, yang wajib, atau tawaf yang nafilah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tawafu bimangzilati sholati. Tawaf itu kedudukannya sama dengan sholat. Antara tawaf dan sholat itu sama. Jadi memiliki derajat yang sama. Illa annallaha, hanya saja Allah Subhanahu wa taala ahalla fihi nutqa, menghalalkan seseorang untuk berbicara ketika tawaf. Tawaf itu boleh ngobrol, tapi kalau sholat tidak boleh ngobrol. Faman nataqo fala yantiqu illa bi khairin, barang siapa yang ngobrol ketika tawaf, maka dia tidak boleh mengobrol kecuali dalam perkara-perkara yang baik. Nah, kedua adalah tawaf. Yang ketiga yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang batal wudunya adalah mashul mushafi, menyentuh Al-Quran. Ternyata di dalam mazhab Syafi'i, orang yang batal wudunya itu tidak boleh menyentuh Al-Quran. Misalkan ini adalah Al-Quran, ini tidak boleh disentuh ketika seseorang wudunya sedang batal. Wa huwa kullu ma kutiba alaihi Qur'anun litirasati, yaitu segala apapun yang di dalamnya ditulis ayat-ayat Al-Qur'an yang itu tujuannya adalah untuk dinamakan sebagai Al-Qur'an. Sekalipun hari ini kita melihat Al-Qur'an itu 30 juz kemudian dibagi menjadi 30 jilid. Walaupun yang kita pegang adalah juz 1, tetap itu namanya adalah Al-Quran. Maka itu juga tetap tidak boleh dipegang bagi orang yang batal wudunya. Wa kharaja bidzalika at-tamimatu, kecuali tamimah. Tamimah itu apa? Tamimah itu
adalah sesuatu ayat-ayat Al-Quran yang ditulis biasanya di kain, kemudian dipakaikan. Kalau di sini wahiya mayuk tabu fiha syai'un minal Qur'ani, sesuatu yang ditulis di dalamnya Al-Qur'an, litabarruki, untuk mendapatkan keberkahan, wa tu'laku 'alar ra'si, biasanya dikalungkan pada kepala. Contohnya ini tamim. Nah, itu bukan daripada Al-Qur'an. Jadi yang dimaksud dengan Al-Qur'an adalah Al-Qur'an yang hari ini kita ketahui, ya Al-Qur'an seperti biasa itu, mushaf seperti biasa itu. Tidak boleh disentuh oleh orang yang batal wudunya. Ini yang ketiga. Dan yang keempat adalah hamluhu, membawanya, ya, membawa Al-Qur'an. Dalam mazhab Syafi'i memang agak agak ketat. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an dan tidak boleh membawanya. Membawanya maksudnya gimana? Membawanya adalah misalkan kita masukkan Al-Qur'an ke dalam kantong plastik, kemudian kita bawa tanpa harus menyentuh, itu juga bagian yang tidak diperbolehkan kalau kita batal wudunya. Illa fi mata'in, kecuali Al-Qur'an itu berada di suatu tempat. Fayahillu hamluhu ma'ahu tab'an lahu idza lam yakun maksudan bil hamli wahdah. Misalnya begini Bapak dan Ibu, kita punya tas, kita masukkan di dalamnya ada buku, ada bekal, ada pulpen, ada baju ganti, dan termasuk di antara yang kita masukkan adalah Al-Qur'an. Kalau niat kita itu ingin membawa Al-Qur'annya saja, maka itu tidak boleh kalau kita sedang batal. Tetapi kalau niat kita ketika memasukkan Al-Qur'an itu adalah membawa semuanya yang ada di tas, ya memang tas kita gunakan untuk membawa barang-barang kita, termasuk diantaranya adalah Al-Qur'an, sekalipun kita batal wudunya, maka itu tetap diperbolehkan. Jadi pada intinya Al-Qur'an itu tidak boleh dibawa oleh orang yang batal wudunya dan tidak boleh disentuh. Nah, jadi ada empat perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang batal wudunya. Yang pertama adalah sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh Al-Qur'an, dan yang keempat adalah membawa Al-Qur'an. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau membaca Al-Qur'an boleh, batal wudunya baca Al-Qur'an boleh. Bagaimana caranya tidak menyentuh? Kan bisa dengan menggunakan alat. Bukanya dengan alat atau bukanya dengan kaos tangan dan lain sebagainya. Karena orang yang batal wudunya itu diperbolehkan membaca Al-Qur'an di dalam mazhab Syafi'i. Ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua adalah perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang junub. Orang yang junub, ya, junub, orang yang junub. Yang pertama adalah sholat. Sama berarti. Orang junub tidak boleh melakukan sholat. Dalilnya adalah sama, layak balullahu sholatan bi ghairi tahurin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sholat seseorang jika sholat itu dilakukan tanpa atau tidak dalam keadaan suci. Jadi kalau tubuh kita ini masih najis atau masih berhadas, maka itu sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, sholat. Nah, kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan, memberi penjelasan berkaitan dengan orang junub terkait sholat ini. Maka beliau mengatakan, amma idza lam yajidul junubu ma'an wala turoban. Ketika
orang yang junub itu tidak mendapati air dan tidak mendapati debu, fa innahu yusallu li hurmatil waqti ala hisbahalihi, maka dia harus tetap melakukan sholat untuk menghormati waktu dalam keadaan apapun. Jadi walaupun dia belum sempat mensucikan dirinya karena tidak ada air, tidak ada debu, maka dia harus tetap melakukan sholat. Kira-kira mungkin nggak kita? Nggak mungkin gitu. Nah, kemudian ketika sholat, fahal yuhramu qiraatul Fatihah. Apakah dia tidak boleh? Apakah dia haram membaca Al-Fatihah dalam kondisi junub tersebut? Maka para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, ini adalah pendapat yang mukhtar, yang dipilih, yang sahih, yang dipilih. Maka tidak haram. Walaupun dia dalam keadaan junub, sholatnya juga harus pakai Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu adalah rukun daripada sholat. Siapa yang sholatnya tidak pakai Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Nah, begitu. Sekalipun dia junub, nanti di yang ke-6 itu dia tidak boleh membaca Al-Quran. Tetapi sekalipun dia dalam kondisi junub, dia tetap diperbolehkan membaca Al-Fatihah. Karena apa? Karena kondisi darurat. Sekalipun ada ulama lain yang berpendapat tidak boleh, dia tidak perlu membaca Al-Fatihah. Tidak perlu membaca Al-Fatihah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tawaf. Orang junub juga tidak boleh melakukan tawaf. Sama dengan orang yang batal wudunya. Yang ketiga, mashul mushafi, juga tidak boleh memegang Al-Quran. Orang junub tidak boleh memegang Al-Quran. Dan yang keempat, hamluhu, tidak boleh juga membawa Al-Quran. Jadi sama. Yang kelima, jadi ditambah ini yang kelima. Yang kelima yang tidak diperbolehkan bagi orang yang junub adalah al-lubthu fil masjidi, berdiam diri di dalam masjid. Berdiam diri di dalam masjid itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang junub. Maksudnya berdiam diri itu seperti apa? Mawaqafalis sholati, ada yang mengatakan adalah sholat itu kamu butuh berapa menit. Nah, disitulah kamu tidak boleh berdiam diri di dalam masjid selama menit itu. Misalkan kita sholat butuh 5 menit sampai 10 menit. Berarti 5 menit sampai 10 menit. Kalau ada orang junub masuk ke dalam masjid 5 sampai 10 menit, maka itu tidak diperbolehkan. Atau juga yang mengatakan biqadri tumakninati. Tumakninah kita tuh kalau dalam sholat berapa detik sih? Oh, tumakninah kita itu sekitar 60 detik. Berarti kalau ada orang junub yang masuk ke dalam masjid 60 detik itu tidak boleh. Al-lubthu fil masjid, tidak boleh masuk ke dalam masjid. Bukan masuk nggih, tidak boleh berdiam diri. Nah, berdiam diri. Berdiam diri tidak boleh. La uburuhu, bukan melewatinya. Jadi berdiam diri itu memang meneng gitu. Apa ya ada orang junub yang tiba-tiba masuk masjid, nyobalah. Tetapi kalau lewat saja itu diperbolehkan. Kalau lewat saja diperbolehkan. Berdalih dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 43, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taktasilu, sampai kalian mandi. Nah, ini adalah dalilnya. Tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Jadi yang tadi jumlahnya ada 4 orang yang tidak perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang batal wudunya, jumlahnya ada 4. Ditambah satu lagi, dia tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Kemudian ditambah lagi satu, tambahnya 2 ya. Tambah satu lagi adalah qiraatul Qur'ani, tidak boleh membaca Al-Quran. Orang yang junub itu tidak boleh membaca Al-Quran. Sekalipun ini para ulama menyebutkan beberapa syaratnya, diantaranya adalah kaunul qiraati bil lafzi, yang tidak boleh adalah qiraah Al-Quran dengan lafal. Lafal itu adalah sesuatu yang panjenengan ucapkan.
itu lafal. Itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, kaunul qari'i musmi'an biha nafsuhu. Bacaan Al-Quran yang didengar oleh dirinya sendiri itu tidak boleh bagi orang yang junub. Jadi kalau membaca Al-Quran di dalam hati tentu boleh. Membaca Al-Quran dengan komat kamit umi-umi tetapi tidak keluar suara boleh. Kenapa? Karena tidak dilafalkan. Nah, kemudian yang ketiga, kalau dia membaca salah satu daripada ayat Al-Quran, niatnya adalah untuk berzikir, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau niatnya untuk membaca, itu tidak diperbolehkan. Contohnya apa? Seperti seseorang yang ingin naik kendaraan, kemudian dia mengatakan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu kan salah satu daripada ayat Al-Quran. Kalau dia niatkan untuk membaca Al-Quran tidak boleh, tetapi kalau dia niatkan untuk berzikir diperbolehkan. Sebagaimana kalau dia niatkan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu sebagai bacaan Al-Quran, itu tidak boleh. Tetapi kalau diniatkan untuk berzikir itu diperbolehkan. Nah, ini orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan yang tidak diperbolehkan bagi orang yang junub? Jelas ya? Kemudian yang ketiga, yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh orang atau wanita yang haid dan nifas, itu jumlahnya ada 10. Yang pertama adalah sholat. Sama ya. Yang pertama sholat. Sholat tidak boleh dilakukan oleh orang yang haid dan nifas. Kalau ada orang haid dan nifas sholat, hukumnya bagaimana? Itu tidak boleh. Tidak boleh. Kalau dia tidak tahu tidak apa-apa. Tetapi kalau dia tahu kok tetap melakukan sholat, maka sebagian ulama mengatakan dia berdosa. Jadi wayai orang oleh sholat malah melakukan sholat, itu malah berdosa. Wayai oleh sholat malah orang sholat juga berdosa. Kemudian yang kedua, tawaf. Sama, tidak boleh melakukan tawaf. Wanita haid dan nifas tidak boleh melakukan tawaf. Yang ketiga, menyentuh Al-Quran juga tidak diperbolehkan. Yang ketiga. Yang keempat, membawa Al-Quran juga tidak diperbolehkan. Jadi yang tidak diperbolehkan kepada orang yang batal wudunya itu juga tidak diperbolehkan kepada wanita yang haid dan nifas atau orang yang sedang junub. Yang kelima adalah tidak boleh al-lubthu fil masjidi, seperti dengan orang junub, tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Karena Rasulullah SAW bersabda, la uhillal masjida li haidin wala junubin. Masjid itu tidak dihalalkan bagi wanita yang sedang haid maupun bagi seseorang yang sedang junub. Nah, ini yang kelima. Kemudian yang keenam, qiraatul Quran, baca Al-Quran juga tidak boleh. Sama dengan orang yang junub. Kalau dia membacanya di dalam hati diperbolehkan. Kalau dia membaca ayat-ayat Al-Quran dan dia niatkan untuk berzikir, maka itu juga diperbolehkan. Dan yang ketujuh adalah as-saumu, tidak boleh puasa. Jadi tambahannya ini, mulai di sini. Yang ketujuh, tidak boleh puasa. Orang yang haid dan nifas tidak boleh berpuasa. Tetapi dia memiliki kewajiban untuk membayar puasanya di kesempatan yang lain saat dia sudah tidak haid maupun nifas. Jadi kalau sholat itu tidak perlu dibayar, tetapi kalau puasa harus dibayar. Yang kedelapan, at-tolaku, tidak boleh diceraikan. Jadi ketika haid seorang wanita tidak boleh diceraikan. Wa huwa minal kabairi, dan bahkan itu dianggap sebagai salah satu daripada dosa besar, menceraikan wanita yang sedang haid ataupun sedang nifas. Wanita yang sedang haid dan sedang nifas kalau diceraikan, maka itu bagian daripada salah satu dosa besar.
Kecuali beberapa keadaan memang yang disebutkan oleh sebagian ulama, diantaranya adalah wanita yang belum disentuh, sudah dinikahi, belum disentuh, dan kemudian kok ada apa-apa yang mengharuskan cerai, padahal si wanita tersebut sedang haid, maka itu diperbolehkan walaupun sedang haid. Kemudian yang kedua, wanita yang sedang hamil. Wanita yang sedang hamil, kalau sekalipun dia haid, dia boleh diceraikan. Dan yang terakhir adalah wanita yang khulu bi'iwadin nafsiha. Jadi begini, khulu itu minta cerai, tetapi minta cerainya dia harus membayarkan sejumlah uang kepada suaminya. Ada misal ada istri yang minta cerai kepada suaminya, pokoknya serah betah lah. Minta cerai kepada suaminya. Suaminya mengatakan, kembalikan mahar yang dahulu pernah saya berikan, maka kamu tak ceraikan. Atau di dalam ungkapan yang lain, para ulama menjelaskan, bisa menyebutkan nominal. Nek kamu bisa membawakan saya uang 20 juta, maka kamu tak ceraikan. Nah, begitu si istri mengembalikan maharnya, kemudian atau si istri ini membawakan uang 20 juta kepada suami, dan itu harus dimiliki oleh istrinya sendiri sekalipun dia dalam keadaan haid, itu diperbolehkan terjadi. Tetapi kalau itu uangnya ataupun maharnya bukan dari istrinya sendiri atau dari orang lain, dibayarkan orang lain, maka itu tidak boleh dilakukan ketika haid. Dan ini pembahasan ini sangat lebar sekali. Di dalam buku ini tidak ada pembahasannya, karena buku ini sangat simpel sekali. Moga-moga di kesempatan lain kita bisa membahas tentang fikih pernikahan. Di antaranya adalah khulu, meminta cerai, harus ada sebabnya, harus jelas duduk perkaranya. Nah, ini wanita haid dan nifas tidak boleh dicerai. Yang kedelapan. Yang kesembilan adalah al-mururu fil masjidi, lewat ke masjid, lewat di dalam masjid, in khofat talwithuhu, kalau dia khawatir akan mengkotori masjid. Zaman dahulu tidak ada alat yang bisa menghambat darah haid ataupun darah nifas seorang wanita. Zaman dahulu tidak ada. Makanya para ulama menyebutkan di antara yang tidak diperbolehkan bagi wanita yang haid dan nifas adalah al-murur, lewat. Jadi misalkan ada ibu-ibu yang sedang haid lewat sana, mau keluar sana, itu tidak boleh. In khofat talwithuhu, kalau dia khawatir itu akan mengkotori masjid. Nah, kalau orang junub boleh tidak? Boleh. Yang tidak diperbolehkan bagi orang junub adalah al-mukthu. Al-mukthu itu berdiam diri. Tetapi dia boleh al-murur, boleh melewat. Kalau orang haid dan nifas tidak boleh dua-duanya, tidak boleh al-mukthu, juga tidak boleh al-murur, tidak boleh berdiam diri, juga tidak boleh lewat. In khofat talwithuhu, kalau dia khawatir itu akan mengkotori masjid. Ini juga para ulama berbeda pendapat, terutama adalah ulama-ulama mutaakhirin. Bahkan di antara mereka ada yang mengeluarkan fatwa, seorang wanita yang haid itu ataupun yang nifas hari ini diperbolehkan masuk ke dalam masjid. Bahkan diperbolehkan al-mukthu atau berdiam diri. Kenapa? Karena hari ini lebih cenderung mereka aman dari mengkotori masjid. Nah, ya ibu-ibu bisa memilih pendapat yang mana, silakan. Kalau menurut pendapatnya Madzhab Syafi'i, al-mukthu tidak boleh, al-murur juga tidak boleh. Dan yang terakhir, yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang haid dan nifas adalah al-istimta'u, bercumbu bima baina surrati warukbati, antara pusar dan lutut, itu tidak diperbolehkan. Bercumbu di dalam madzhab Syafi'i tidak boleh mencumbui wanita yang sedang haid ataupun nifas antara pusar dan lutut. Adapun selain itu maka diperbolehkan. Maka dari sini ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, jadi kesimpulannya ada 10 perbuatan
yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang batal wudunya, oleh orang yang junub, dan oleh wanita haid dan nifas. 4 daripada 10 itu khusus untuk bukan khusus ya. 4 dari 10 itu adalah berlaku bagi orang yang wudu. Gini, 10 itu berlaku bagi wanita haid dan nifas. Jadi wanita haid dan nifas tidak boleh melakukan sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, membawanya, berdiam di dalam masjid, membaca Al-Quran, puasa, cerai, lewat di dalam masjid, dan yang terakhir tidak boleh berjumbu antara pusar dan lutut. Itu bagi wanita yang haid dan nifas, ada 10. Nah, bagi orang yang junub, ambil 6-nya saja. Sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, berdiam diri di dalam masjid, dan membaca Al-Quran. Kemudian bagi orang yang batal wudunya, cukup ambil 4 saja, yaitu sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, dan membawa Al-Quran. Jadi ada 10 perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang batal wudunya, ada orang yang junub ataupun wanita haid dan nifas. Saged ditambahi Bapak dan Ibu? Oke. Mungkin ada pertanyaan, ada kalimat yang belum bisa difahami, silahkan. Muadzin apa boleh melakukan adzan sebelum wudu? Sebelum wudu. Kalau dalam kajian mazhab Syafi'i boleh. Boleh. Tapi itu meninggalkan tarkul afdal, meninggalkan keutamaan. Meninggalkan keutamaan. Wallahu alam bisawab. Cukup, saya akhiri sampai di sini. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.